Halo semuanya, nama saya Fernando dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2023-131011 akan mempresentasikan tentang konfigurasi dasar pada Cisco. Pertama, kita pilih router dari bagian Network Devices. Pilih yang router PT. Terus kita akan coba untuk menutup, kemudian menyalakan kembali lagi routernya. Ya, seperti itu. Terus kita ke bagian CLI, dan di sana tertuju bahwa sedang booting routernya. Oke. Akan muncul seperti ini, kita ketik saja no. Sebelumnya, sistem operasi yang kita gunakan yaitu Cisco IOS, yang artinya itu Internet Network Operating System, yang akan memfasilitasi materi kita hari ini. Nah, Cisco memiliki 3 mode, yaitu satu User Exec Mode, terus User Privileged Mode, dan Global Configuration Mode. Kita tekan enter, dan untuk mode yang sekarang ini yaitu User Exec Mode. Ya, enter dulu. Nah, dari sana ada tanda lebih besar. Merupakan mode yang sangat terbatas dan tidak banyak hal yang bisa kita lakukan pada mode ini. Mode kedua yaitu Privilege Exec Mode. Kita dapat memasuki mode ini dengan mengetik Enable. Dapat diidentifikasi dari tanda pagar. Untuk melakukan konfigurasi router, kita memasuki mode ketiga yaitu Global Configuration Mode. Dapat kita akses dengan mengetikkan Configure Terminal. Configure Terminal, oke, dan wujudnya akan seperti ini. Diidentifikasi dengan adanya dalam kurung config, lalu ada tanda pagarnya. Nah, untuk keluar dari mode ini, kita tinggal mengetik exit saja. Kita juga dapat mengubah hostname atau nama dari router ini, namun kita harus beralih dulu ke mode Global Configuration. Untuk memasuki mode ini kembali, kita akan mengetik Configure Terminal seperti yang tadi kita lakukan. Configure Terminal. Oke, akan muncul seperti ini. Kita ketik saja hostname, kemudian dengan nama router yang kita inginkan. Contohnya yang akan saya gunakan itu router Fernando. Dengan yang garis bawah, terus Fernando. Ya. Dan sekarang nama defaultnya itu router Fernando. Seperti yang dapat kalian lihat. Sebelumnya hanya router config saja. Kita juga bisa menerapkan beberapa password agar mode yang kita masuk lebih terjaga. Untuk membuat password, kita tinggal mengetik enable password. Kemudian dengan password yang kita inginkan. Yang saya gunakan itu passwordnya kunci. Dan akan saya praktikkan. Pertama-tama kita exit dulu. Lalu kita akan kembali ke mode yang pertama yaitu User Exec Mode. Terus kita tekan enter. Habis itu ke enable. Dan password yang kita gunakan yaitu kunci. Nah, setiap kita memasuki Privilege Exec Mode, kita harus menginput passwordnya yaitu kunci. Selanjutnya kita dapat mengaktifkan password juga pada User Exec Mode. Ketik dulu config terminal. Habis itu kita ketik line console 0. Untuk mengaktifkan password, kita ketik password. Terus dengan password yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya menggunakan password Indonesia. Dan tidak hanya itu saja. Untuk mengaktifkan password tersebut, kita perlu mengetik command login. Setelah itu, mari kita coba apakah bisa atau tidak. Kita kembali dulu dengan mengetik exit. Habis itu kita ketik exit lagi. Ketik exit sekali lagi. Oke, dan balik ke semula. Kita tekan enter. Dan akan muncul password seperti ini. Sebelumnya kita menggunakan password Indonesia. Jadi ketik saja Indonesia dan oke, masuk ya. Kita konfigurasi sebenarnya password untuk memproteksi privilege exec. Yang lebih utama hanya saja kedua password tersebut disimpan dalam sebuah file konfigurasi tanpa menyertakan enkripsi. Artinya password tersebut disimpan dalam format plain text. Dan akan saya tunjukkan file konfigurasinya, yaitu dengan mengetik show running garis config. Terus kita tekan enter. Nah, akan muncul seperti ini. Dari sana kita dapat mengetahui password yang digunakan yaitu password kunci.
untuk router Venando. Nah, maka dari itu kita juga perlu mengenkripsi agar lebih terjaga data kita. Untuk memberikan password pada file tersebut, kita akan masuk ke mode Global Configuration terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik configure terminal. Nah, setelah kita masuk, kita dapat mengetik enable secret. Habis itu password yang kita inginkan. Password yang saya gunakan itu belajar. Habis itu jangan lupa, untuk bagian ini login tidak diperlukan, sehingga kita dapat langsung enter saja untuk mengaktifasi password yang digunakan. Nah, akan saya praktikkan. Pertama-tama kita exit terlebih dahulu. Dan kita exit. Oke. Cukup tekan enter saja. Boom. Oke, untuk password user exit mode yaitu Indonesia, tinggal ketik saja Indonesia dan oke. Habis itu kita enable dan akan diperlukan password. Sebelumnya kita menggunakan password tanpa enkripsi, yaitu kunci. Dan kali ini kita telah menggunakan password dengan enkripsi. Yang barunya itu adalah password belajar. Dan telah diaktifasi juga. Mari kita lihatkan file konfigurasinya terlebih dahulu dengan show running garis config enter. Nah, hasilnya enable secret tersebut sudah dienkripsi dengan baik. Nah, begitulah cara untuk mengenkripsi file tersebut. Nah, setelah itu kita juga dapat memberikan message of the day atau yang disingkatkan MOTD, yaitu tampilan teks yang ada pada user exit mode. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita masuki configure terminal. Habis itu kita ketik saja banner MOTD untuk memunculkan message of the day pada halaman utama. Banner MOTD. Oke. Kita harus mengawali dengan tanda dan, mengawali dan juga mengakhiri message of the day-nya. Dan kita coba dan pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jangan lupa berikan tanda dan. Cukup di enter saja. Dan mari kita kembali exit untuk melihat tampilan awalnya seperti apa. Kita tekan enter dan muncullah message of the day-nya. Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Seperti itu untuk memunculkan message of the day-nya. Selanjutnya tentang konfigurasi pada Cisco. Ada dua jenis konfigurasi, yaitu running config dan startup config. Pertama-tama kita mau mengecek running config-nya. Akan saya demonstrasikan ulang. Kita exit dulu. Habis itu kita enter. Isi password kita Indonesia. Dan kita coba show running config-nya terlebih dahulu. Maaf, kita perlu masuk ke privilege mode dulu. Maka dari itu kita ketik enable, ya, terus isi password belajar, kemudian show running config. Jangan lupa garis. Nah, muncul seperti ini. File konfigurasi ini atau file running config ini tersimpan di dalam RAM atau random access memory yang bersifat volatile, yang artinya bila perangkat ini kita matikan, maka semua konfigurasi yang telah kita lakukan itu akan hilang. Akan saya praktekkan. Kita ke bagian physical, habis itu matikan dulu dan kita hidupkan kembali lagi, kembali ke CLI, dan terjadilah proses booting seperti biasa.
akan muncul pertanyaan seperti ini lagi, tinggal ketik saja no. Habis itu enter. Nah, konfigurasi yang telah kita lakukan sudah hilang. Yang dapat kita lihat dari sini yaitu nama routernya sudah berbeda, kembali ke default, bukan lagi router Fernando. Kemudian kita masuk ke user privilege mode. Nah, tak ada passwordnya lagi. Konfigurasi yang kita lakukan telah hilang karena tidak bersifat permanen. Maka dari itu, jika kita matikan routernya kemudian nyalakan kembali, konfigurasi yang telah kita lakukan akan hilang semuanya. Untuk membuat menjadi sifat permanen, kita perlu menyimpan konfigurasi yang ada pada running config ke startup config. Dapat dilakukan dengan menggunakan command copy. Namun karena sudah di restart routernya dan datanya hilang semua, akan saya konfigurasi kembali lagi. Hostname router Fernando, kemudian menggunakan banner message of the day, jangan lupa untuk memberikan tanda dan pada awal dan akhir. Setelah itu kita enable secret. Untuk passwordnya lagi, enable secret belajar. Line console 0, password Indonesia, login. Nah, kita coba exit, kemudian kita exit lagi, kemudian kita ketik show running config, dan berikut merupakan konfigurasi yang telah saya lakukan. Kita juga dapat melihat data-data yang lainnya, tinggal tekan spasi saja. Nah, muncul banyaknya data. Sekarang mari kita praktekkan command copy-nya. Copy running strip config. Start up config. Oke. Berikut merupakan rumus kopinya. Tinggal mengikuti saja. Dan akan muncul pertanyaan seperti ini. Destinasi file name. Tinggal enter saja. Nah, building configuration oke. Mari kita show startup config-nya terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan konfigurasi yang telah kami save sebelumnya. Untuk melihat hasilnya bisa atau tidak, akan kita coba mengulangi step yang sebelumnya, yaitu mematikan dan menyalakan lagi router. Dan kita hidupkan kembali proses booting. Tekan enter. Nah, datanya tidak hilang atau konfigurasi yang kita lakukan tidak hilang karena sudah di save dengan menggunakan command copy. Message of the day-nya masih ada, nama routernya masih ada, passwordnya juga masih ada. Nah, untuk password privilege code-nya juga masih ada. Dan begitu saja untuk materi hari ini, yaitu tentang konfigurasi dasar pada Cisco Packet Tracer. Terima kasih semuanya.